Bapak Edi Abdul Rahman dari BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Yang kami hormati Bapak Bayu Dedes Gadede, FPDPI, Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Baremo Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Edi Suprapto, Lurah Kelurahan Kemerjo, serta yang kami banggakan pada peserta acara hari ini. Selamat datang dalam acara Sosialisasi dan Ekspo Sawit Baik Indonesia 2023 yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, bertempat di Gedung Kelurahan Kepuharjo, Yogyakarta. Senang sekali saya dapat berada di sini. Saya, Bernadetta Asis Safiriana, siap membantu Anda semua dalam acara siang hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat kasih dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita melanjutkan acara pada siang hari ini, marilah para hadirin kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut penampilan Tari Pujiastuti oleh Adinda Adelia Nurnafisa Suwardi. Beri tepuk tangan untuk Adelia.
Harjo kanthi sekar Mutyas putih rujak deket pantese wadai pinggan mumpung legen mutia mereka utaman rujak putih Beri tepuk tangan untuk tarian dari Adelia. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan dari Lurah Kelurahan Keboharjo kepada Bapak Heri Suprapto, yang persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Brendo dan tim yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang hadir di Aula Kelurahan Keboharjo ini yang kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Di sore hari ini kita diperkenankan kumpul bersama di Aula
Kelurahan Kebuarjo untuk nanti sama-sama mengikuti sosialisasi dan expo hasil sawit Indonesia. Kami mewakili Pak Kepala Desa, Pak Lurah, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di Aula Kelurahan Kebuarjo ini. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh tim sosialisasi dapat dimengerti oleh Bapak Ibu semuanya. Dan jika pun nanti ada yang beberapa hal yang kurang jelas, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan mengapa kok Kebuarjo ada sosialisasi dan expo yang hubungannya dengan kelapa sawit, padahal kita di lokasi kita tidak ada tanamannya. Bapak Ibu, apabila dalam menanggapi kehadiran Bapak Ibu semuanya dari Kelurahan Kebuarjo, baik itu dalam menyediakan fasilitas yang kurang mendukung mungkin, kami mewakili Pak Lurah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan nanti sosialisasi ini tetap ada kelanjutan dan tindak lanjutnya di wilayah kita di Kelurahan Kebuarjo. Banyak kurang dan khilaf dalam kami menanggapi keresahan Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yakni penyampaian materi oleh narasumber yang akan dimoderatori oleh Bapak Imam Koryadi, mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga. Beri tepuk tangan untuk Pak Imam. Bismillah. Halo Bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu ada hadir di sini? Ada ibu-ibunya. Ibu-ibu apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Ini kayaknya hadir nih dari yang dari Gapoktan, angkat tangannya dong. Gapoktan ada nggak? Bapak Gapoktan ada hadir? Nyebutnya apa Pak? Kelompok tani. Poktannya. Ibu-ibu KWT hadir Bu? Coba angkat tangannya, ada. Nyebutnya Ibu KWT ya? Oke. Yang belakang itu ibu apa Bu? Ibu KWT, coba angkat tangan ke atas. Ya, ibu yang KWT angkat tangan. Nih kita juga ada bapak-bapak ganteng nih. Dari apa nih Pak? Namanya? Dari Palem. Oke. Palem iki singkatan dari? Ya Pak? Pencinta alam lereng Merapi. Ini saya mau sedikit biar agak semangat, sama-sama bakar semangatnya. Soalnya dingin banget Bapak kayak di sini. Oke. Yang dari KWT mana suaranya? Wah, kurang-kurang. Ini minta tolong Pak dibantu Pak ya. Yang dari Palem mana suaranya? Waduh, keren. Saya pengen dengar yang dari bapak-bapak kelompok tani, boleh? Ya, bapak-bapak kelompok tani mana suaranya? Cakep. Untuk seluruhnya Kebuarjo mana suaranya? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit dikatakan, iya, merdeka. Siap. Bapak Ibu, sedikit dikatakan ini ada perkataan dari seorang yang soleh. Tapi sebelum saya mulai, berada di sekitar kita juga telah hadir Raden Mas Wahyu Bisono. Assalamualaikum Den. Insyaallah. Silakan tepuk tangan buat Raden Mas Wibisono, Bapak Ibu. Alhamdulillah, silakan Raden Mas. Nama saya Dinawat. Kita mulai dulu, boleh? Pak Wahyu. Oke Bapak, disampaikan oleh seorang yang bijaksana, kata-katanya seperti ini, diperhatikan Bapak Ibu. Fa idza huyitum bittahiyah fahayu bi ahsana minha aw radduha. Ada yang tahu artinya?
Saya tambahin saldonya Pak, kalau tahu artinya. Ada Pak? Oh tidak ada, oke. Disampaikan Pak oleh Salim Bijaksana kata-kata seperti ini. Apabila disampaikan kepadamu sesuatu yang baik atau perkataan yang baik atau hal-hal yang baik, maka balaslah hal tersebut dengan yang lebih baik atau sama dengannya. Oke Pak? Oke. Salam baik apa enggak Pak? Baik, maka saya sampaikan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Innallaha ala kulli syai'in muqita wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu yang kami hormatin. Pak, gimana Pak? Hari ini sehat? Di Kepoharjo apakah sudah pernah terjadi kegiatan yang seperti ini? Roundtable seperti ini Bapak Ibu? Ini perdana? Perdana Pak Aris? Alhamdulillah. Ini bisa jadi salah satu contoh Pak kalau mau ngadain acara-acara ke depannya, amin. Insya Allah acara-acara seperti ini bakal sering terjadi di Kepoharjo, amin. Amin, Masya Allah. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, izin Bapak Ibu, saya juga ada yang harus disapa karena hari ini kita nggak sekedar tampil secara offline, kita juga sedang disaksikan oleh beliau-beliau di sana di kamera secara online. Jadi kita live streaming Bapak Ibu. Nggih Mas, bener ya? Kita live streaming via Zoom. Nggih. Ini ngapunten ternyata beberapa trouble teman panitia. Jadi emang tidak bisa live YouTube, but akan dikirimkan loh Pak, tetap nanti jenengan bisa nonton lagi di akun YouTube-nya Tresno Wibisono Bapak. Itu akan dikirimkan ke panjenengan semua hasil video hari ini. Jadi kita live streaming kan akan di-upload ulang oleh teman-teman untuk bisa ditonton kembali. Maka sering-sering lihat kamera di sana, oke, Bapak Ibu, dan kamera di sebelah sana. Siap Bapak? Oke, saya izin menyapa yang ada di luar sana, yang terhormat seluruh jajaran dari pimpinan, khususnya yang dari BPD PKS. Bapak Edi Abdurrahman selaku Direktur Utama BPD PKS, yang saya hormati Bapak Kahar Muzakir selaku Ketua DPR RI Komisi 11 yang kali ini diwakili oleh Raden Mas Wahyu Bisono. Yang saya hormati Bapak Bayu Grendo Sigarete selaku narasumber kita hari ini. Yang saya hormati seluruh yang saya hormati Bapak Lurah atau mewakili Kepoharjo, Pak. Yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir hari ini, yang saya banggakan dan saya cintai juga seluruh dewan yang ada di Palem nih Pak. Semoga makin jaya Merapi kita, amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah acara kita hari ini. Kita ingin melihat sesuatu yang baik-baik Bapak. Jadi banyak hal yang baik akhirnya menjadi baik. Jadi ini namanya sawit baik. Pernah dengar sawit Bapak Ibu? Pernah. Gimana? Sawit itu di kalangan mahasiswa punya namanya nama yang tidak terlalu baik. Kok bisa? Karena mereka mengonsumsi berita-berita yang ternyata itu hal-hal yang negatif toh. Padahal setelah kita pelajari lebih dalam oleh beberapa aktivis khususnya mahasiswa yang lain, ternyata sawit ini hal-hal yang positifnya sangat banyak banget. Pernah lihat ibu-ibu maca Bapak Ibu pakai kosmetiknya? Itu ada turunan dari sawit juga. Kertas di depan jenengan itu turunan dari sawit juga. Masih banyak yang lain. Bahan bakar, minyak dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dihasilkan oleh sawit tadi. Banyak yang kita bisa pahamin. Setelah ini nanti kita akan banyak mendengarkan penyemaparan dari beliau Al-Mukarram. Tepuk tangan dulu buat Pak Bayu Grendo Sigarete. Beliau di sebelah sana, Masya Allah. Setelah nanti beliau akan bareng bersama kita, bakal sharing bareng terkait hal-hal berkenaan dengan sawit baik itu sendiri. Jadi kita akan bahas terkait hilirisasi produk turunan dari kelapa sawit. Tujuannya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di sini. Semoga nanti bakal banyak tumbuhan sawit yang akan ada di sini Bapak Ibu, karena gunanya sangat banyak, amin. Dan itu
sangat mudah untuk menanam dan sebagainya. Nanti kita akan belajar banyak barang. Tapi sebelum kita mulai, saya izin Bapak Ibu untuk membuat suasana hari ini lebih hangat lagi, boleh? Boleh. Saya minta tangan kanan ke atas semua. Oke, saya doakan yang tidak mengangkat tangannya, ya, gagal panen. Wah, yuk. Angkat tangannya, semua angkat tangannya. Oke, sip. Sip, jangan saya gagalkan Bapak. Sekarang tangannya dikedepankan. Ya, sudah diangkat lagi. Sekarang ke kanan. Sip, ke kanan, sudah ke kanan. Pegang pundak teman sebelah kanannya. Ya, pegang Pak, ini yang ini Pak, sebelah sini Pak. Ya, dipegang pundak temannya. Kenal tidak kenal dipegang. Pegang pundak temannya sebelah kanan. Pegang pundak teman sebelah kanannya, dipegang. Pak disentuh Pak, itu Pak, sebelah sana temannya, dipegang pundaknya. Nah, dipegang sama pundaknya sudah. Mari kita buat hari ini lebih hangat lagi ya. Siap, hitungan 1, 2, 3, pijetin. Iya, dipijetin temannya Pak. Ya, dipijetin dulu. Kita akan lebih seru lagi bersama Pak Bayu setelah ini. Dipijetin, asik. Bapak sebelah sana, ayo dipijetin temannya dong, dipijetin. Gak apa-apa Pak, ya silakan Pak. Sip. Oke, sambil dipijetin Pak, lebih afdol pakai 2 tangan. Pakai 2 tangan Pak, lebih abdul pakai 2 tangan. Ayo 2 tangan, silakan. Ya gitu, asik. Gitu Pak, bagus, mantap. Pak sambil dipijitin Pak ya, tolong bantu saya ditepuk pundaknya dengan sebutan hai saudaraku. Ayo ikut. Kurang, hai saudaraku. Kurang, hai saudaraku. Hai saudaraku, gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kedepannya panen raya panjenengan dan saya jadi konglomerat. Amin. 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 Oke, sudah. Tepuk tangan nggak Pak? Tepuk tangan panjenengan. Masya Allah. Oke ya, kurang nih. Ini masih ada bapak-bapak yang kayak masih jaim Pak. Sekali lagi perintahnya sama, tangan kiri ke atas. Iya, ini gantian tangan kiri ke atas. Oke, gantian tangan kiri ke atas. Sama, nggak ngangkat tangan, saya doain gagal panen. Ayo, langsung. Oke, sudah, sip. Udah kanan, sekarang tangannya ke kiri. Ya Pak, ke kiri, ke depan dulu. Belum, naikin lagi. Sekarang ke kiri lagi, baru dipegang pundak sebelah kirinya. Ya, ini perintahnya agak beda. Ini bonus nih, khusus yang kiri nih, oke? Dipegang dulu. Siap Pak, dipegangnya, asik. Ingat, tidak memijat temannya sama dengan tidak dibantu temannya pengairan. Oh, nazubillah, enggak, bercanda. Siap Bapak, siap ya, dipegang pundaknya. Hitungan 1, 2, 3. Pijitin, silakan pijitin temannya. Tetap sama ya, dipijitin. Pak, ingat Pak, lebih afdol pakai 2 tangan. 2 tangan dipijitinnya Pak. Iya, 2 tangan, silakan. Bagus. Oh, itu asik banget tuh sebelah situ. Pak, sambil dipijitin sekali lagi ikutin ya Pak ya. Ditepuk pundaknya sebutan hai saudaraku. Hai saudaraku. Hai saudaraku. Gimana kabarnya? Insya Allah setelah ini kita akan bersama sharing terkait sawit baik bersama Pak Bayu yang ganteng, yang tampan, yang rupawan dan dermawan. Nanti kalau panjenengan ngantuk tak gigit. Kurang ini, tak gigit. Oke, tepuk tangan panjenengan semua, bagus. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana Pak kondisinya? Udah mulai hangat? Alhamdulillah, ini emang kepul luar biasa bagi saya. Tadi siang panas terik, tapi saya naik motor ke sini seakan-akan jalan malam-malam di kota Pak. Dingin, masih ada aura dinginnya. Tapi jujur Pak, dengan kesyukuran tersebut mari bersama kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tambahkan dengan salat bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu,
Semoga apa yang kita lakukan hari ini bersama semuanya akan menghasilkan hal-hal baik. Amin. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya ke depan, isinya adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan semuanya benar-benar mendapatkan rahmat dan syafaat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, saya juga lupa tadi menyampaikan beberapa salam. Saya ingin menyampaikan, mungkin di sini nggak semua muslim Pak ya. Saya ingin menyampaikan salam sejahtera buat panjenengan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Dan terakhir, salam merdeka. Ya, merdeka Pak. Itu satu, merdeka. Merdeka. Insya Allah kita bakal bersama terus melaju untuk Indonesia maju dengan satu langkahnya adalah sama-sama paham terkait sawit baik bersama BPD PKS hari ini. Terima kasih BPD PKS sudah datang di Kepuharjo. Tepuk tangan buat BPD PKS. Bapak, selanjutnya nanti kita bakal seru-seruan bareng, kita akan sharing bersama beliau Al Mukarram, beliau ada di belakang saya, insya Allah. Mari Pak, nanti setelah ini tolong bersama kita kosongkan gelas kita masing-masing yang udah mungkin ilmu pertanian dan perkebunannya tinggi. Nanti selama sharing ini kita sama-sama kosongkan, sama-sama nanti diskusi bareng. Semoga nanti akan ada hasil-hasil yang bisa kita lakukan bersama BPD PKS di Kepuharjo dari hasil yang kita kerjakan hari ini. Siap Bapak? Oke? Tetap bersama kita menjadi orang-orang yang palem. Apa palem tadi Pak? Pecinta alam lereng Merapi. Insya Allah lebih banyak lagi yang akan datang ke sini dan kita bersama jadikan Kepuharjo ini mendunia. Amin. Amin. Selanjutnya mohon tepuk tangannya untuk beliau karena setelah ini beliau akan bersama kita sharing bareng. Mohon tepuk tangannya untuk Pak Bayu Grendo Sigaret ya Bapak. Silakan tepuk tangannya, nggih. Sip. Dan ini setelah ini saya persilakan untuk menyampaikan. Silakan Pak. Matur nuwun Mas Imam sampai keringetan Pak. Saking semangatnya niki. Iki kok silo banget ya Mas. Belereng saya ya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dipercaya untuk berdiri lagi di Kepuharjo itu yang kesekian kalinya. Mungkin saya jarang main ke sini, tapi sejujurnya saya rindu sekali dengan panjenengan semua. Mohon izin Raden Mas Wibisono mewakili Bapak Dr. Andes Haji Kahar Muzakir selaku Ketua Komisi 11 DPR RI Pusat. Mohon izin Bapak cari saya tak di sini di depan, nanti mungkin kalau saya wirawiri mohon dimaafkan. Karena saya kalau duduk niku keram Pak. Jadi kurang nyaman ngoten. Pegel-pegel gitu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Semoga selalu sehat nggih. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan sharing. Hari ini saya tidak mengajari apapun. Saya hanya ingin menyampaikan sharing saja. Apa-apa saja yang saya tahu atau saya ketahui untuk disampaikan kepada panjenengan semua. Itu poin pertama yang penting. Sebelum saya memulai untuk sharing session hari ini, mohon izin, kegiatan ini tidak akan terlaksana, kegiatan ini tidak akan terrealisasi di Kelurahan Kepuharjo ini jika tidak ada bantuan atau kelonggaran waktu dari Raden Mas Wibisono yang dari depan ini. Mohon tepuk tangan untuk beliau. Karena berkat beliau, seluruh agenda kegiatan yang terjadi pada siang sore hari ini terlaksana dan alhamdulillah didukung bersama BPD PKS. Sebelum memulai section, saya ingin bertanya, tolong panitia siap-siap. Siapkan hadiahnya. Yang bisa jawab dikasih hadiah. Katanya panitia itu punya hadiah Pak. Nah, jadi nanti yang tahu langsung angkat tangan dijawab. Siapa yang tahu di sini Bapak Ibu sekalian apa kepanjangan dari BPD PKS? Angkat tangan. Ayo,
Ojo googling Pak. Ayo. Oke Bu, nama Bu? PKS. Nama saya Sri Suyatmi, BPDPKS kepanjangan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Matur nuwun, beri tepuk tangan. Mas, nanti dikasih kan ya hadiahnya untuk Bu ini. Bu, sinten Bu? Bu Yatmi. Ya, matur sembah nuwun. BPD PKS. Napa BPD PKS? Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jangan sampai keliru nanti dikira BPD PKS partai. Hati-hati. Sudah mulai paham nggih? BPD PKS merupakan badan yang mengelola dananya para pengusaha atau perkebunan kelapa sawit. Lah hari ini materi ini itu dengan kegiatan sosialisasi dan Expo Sawit Baik Indonesia tahun 2023 yang temanya diambil adalah hilirisasi produk turunan kelapa sawit untuk kebangkitan ekonomi kerakyatan. Next slide. Ya, orang iso pindah, Bu. Baik, saya akan memaparkan, tapi ini sharing nggih konsepnya. Itu ada 3 hal utama niku enten pendahuluan fungsi turunan dan CSR. Next. Tadi ada pertanyaan dari Pak Carik. Ini piye toh ceritanya kok bisa-bisanya ada program BPD PKS yang ke Kepuharjo, yang jelas-jelas di Kepuharjo niku mboten enten lahan untuk penanaman kelapa sawit. Jadi agenda sosialisasi hari ini adalah untuk memberikan edukasi Bapak. Edukasi apa-apa saja yang sebenarnya terjadi di lapangan yang kadang jarang diungkapkan. Tadi disampaikan oleh Mas Moderator di kalangan para akademisi mahasiswa. Itu yang dinilai atau yang ditangkap yang buruk-buruknya saja. Kebakaran, pembalakan hutan, ya, terus kemudian penjajahan, ya bahasa penjajahan itu mengambil alih lahan tanpa izin, bahasanya seperti itu. Itu yang selalu diangkat. Padahal itu tidak seperti itu semuanya. Bahkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, banyak produk-produk yang justru memang itu dari sawit. Apa produk turunan sawit yang jenengan ketahui? Sebutkan 3. Angkat tangan. 3, Pak. 1 itu. 3, angkat tangan. Hadiahnya masih ada? Masih ada. Ayo. 3, monggo, angkat tangannya. Oke Ibu, enggak ada mikrofon lagi Mas. Diberikan kepada ibunya biar dijawab. Monggo. Nggih Ibu, monggo Bu. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menjawab 3 macam olahan yang dari sawit. Di antaranya yang di hadapan kita tadi diaturkan ada kertas, ada logam, ada makanan. Ada kertas, ada logam, ada makanan, tidak spesifik. Ada lagi yang bisa lebih spesifik, yaitu tadi disebutkan Bapak, tapi cuma 1. Nanti urunan Pak. Minyak juga. Minyak, oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ibu Sinten? Bu Tulus. Bu Tulus, oke, matur sembah nuwun. Tepuk tangan untuk Bu Tulus. Baik, terkait tentang tadi menjawab Pak Carik, sebenarnya yang akan saya sampaikan hari ini adalah produk turunan yang sebenarnya dihasilkan dari sawit. Itu ada di kehidupan kita juga. Bapak Ibu tahu bahwa bahan untuk pembuatan baju dari kapas atau benang yang dipintal melalui kapas. Tapi ternyata tidak semua, karena kapas itu juga terbatas. Itu juga dari sawit. Ada juga selain yang sudah kita tahu penggunaan untuk kosmetik, itu ibu-ibu skincare-nya, itu juga ada yang menggunakan dari olahan produk turunan sawit. Menjawab kenapa kok harus ada di sini,
Fungsi dari BPD PKS sebenarnya adalah untuk mengedukasi seluruh warga Indonesia. Tidak menunjuk pada satu titik yang harus ada perkebunannya, tidak. Tapi seluruh warga Indonesia wajib tahu informasi-informasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait tentang kebaikan dari sawit itu sendiri. Next slide, Mas. Next slide, bisa? Halo? Sudah? Belum mana? Materinya, next slide. Oke. Ada sedikit informasi terkait tentang media tanam atau kultur sawah, kultur tanah yang bisa dijadikan untuk syarat tumbuh dan kesesuaian lahan sawit. Niku enten. Ada 3 hal, yaitu kondisi iklim, bentuk wilayah, dan kondisi tanah. Next. Bisa di zoom sedikit, bisa di zoom, mohon. Ada beberapa hal di sana. Oh, tidak ketok sing kono, sing kene bahasa sing ketok. Mohon maaf, kembali ke slide sebelumnya. Di slide sebelumnya tolong di zoom, bisa di zoom? Bisa ya? Oke, di sana ada contoh kriteria. Nah, kriteria ada curah hujan, bulan kering, penyinaran, jenis tanah yang bisa digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Itu hanya secara garis besar, Bapak. Memang untuk di wilayah Yogyakarta, di DIY itu tidak dipotensikan sebenarnya. Tidak dipotensikan untuk hal-hal semacam itu karena BPD PKS atau perkebunan kelapa sawit itu lebih mempotensikan pada lahan-lahan yang dulunya sebenarnya korban pembalakan liar. Kenapa kok lokasinya di Kalimantan? Kenapa kok lokasinya di Sumatera? Karena saat itu pernah terjadi pembalakan liar, pohon-pohon ditebang, kemudian menyebabkan longsor, banjir, dan lain-lain. Lah pemerintah menggalakkan penanaman kelapa sawit sebenarnya untuk melakukan reboisasi. Lah ini yang sering dikacaukan di media. Ya, yang disampaikan yang buruk-buruknya, oh itu pembalakan liar. Tidak, justru sebenarnya BPD PKS bersama dengan program pemerintah untuk menumbuhkan kembali lahan-lahan kosong yang terbengkalai, yang pernah terbakar dan lain-lain. Kemudian Mas, kalau ada asap yang mengepul karena kebakaran hutan karena pembuatan lahan baru, itu bagaimana? Ya, karena yang ditanam saat perkebunan sawit itu bukan semeter 2 meter, kan ngoten. Hubungannya dengan kapasitas tanam. Jadi sebenarnya hampir mirip seperti membuka ladang untuk nanam cabai. Dibersihkan, dikoreti, kemudian ada yang dibakar. Sebenarnya sama, hanya kapasitas pembakarannya itu memang sesuai dengan hektar yang dipersiapkan. Seperti itu Bapak sebenarnya. Jadi media yang muncul itu mari kita sama-sama untuk meningkatkan kapasitas kita untuk bisa memahami. Tadi butuh pengorbanan, benar butuh pengorbanan untuk membuat suatu lahan. Karena panjenengan semua pasti lebih paham bagaimana ketika Anda mengelola untuk persiapan lahan, bahasanya seperti itu. Berikutnya, Mas, next. Ini sensus. Informasi terkait sensus tahun 2020 ya. Wilayah DIY atau Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penduduknya 3 juta lebih. Yang dimana seluruh penduduk ini menggunakan olahan-olahan sawit. Secara tidak langsung, suka tidak suka, kita bergantung pada sawit. Bayangkan, jika 3 juta orang ini menggunakan bahan olahan sawit, sedangkan penanaman sawitnya sedikit, kita harus impor. Padahal kita itu bisa menanamnya. Sebenarnya seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para perkebunan kelapa sawit adalah untuk memenuhi kebutuhan ini. Loh Mas, kok iso pemenuhan kebutuhan tapi kok harganya mahal, harga minyak mahal. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak hanya satu faktor saja. Termasuk pendistribusian ke bawah menjadi faktor utama kenapa kelangkaan barang terjadi.
Next. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa saja toh yang dilakukan BPD PKS itu? Apa saja sih yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Dana Keuangan BPD PKS itu? Satu, memberikan efisiensi usaha kebun sawit rakyat, yaitu mensupport. Beliau itu memberikan support. Untuk apa? Untuk kita, hasilnya untuk kita. Yang kedua, niki, integrasi program sektor hulu dan hilir. Lah niki, perbaikan kesejahteraan petani. Jadi di wilayah yang ada perkebunan kelapa sawit itu jelas terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenapa? Para petaninya nggih, ketika harganya baik, ketika harganya stabil, maka kontinuitas kesejahteraan masyarakatnya pun terjamin. Berikutnya stabilitas harga CPO. Lah ini kalau penanaman kita stabil, penanaman kita baik, otomatis harganya kita nggak perlu impor. Ini sebenarnya di sana, malah ekspor, bahasanya seperti itu. Next, memperkuat industri hilir. Ya ini termasuk tadi hasil-hasil olahannya. Berikutnya ada program peremajaan sawit rakyat. Di sini pengelolaan BPD PKS juga menyediakan untuk bibit. Jadi sawit niku ditanam dari mulai penyemaian sampai bisa berbuah itu selama kurang lebih 31 bulan atau 3 tahun kurang, itu mulai bisa dipanen. Oke, itu mulai bisa dipanen. Setiap satu pohon, satu tangkai TBS itu, tangkai segar, tangkai buah segar itu kurang lebih sekitar 5-20 kg. Itu yang dihasilkan. Dan per hektar, per tahun, itu menghasilkan sekitar 30 ton. 1 hektar, per 1 hektar kurang lebih segitu Pak. Itu data rata-rata rasio yang muncul. Jika penanamannya sangat baik, bisa lebih. Tapi kita ambil rata-rata standarnya. Dan kelapa sawit ini termasuk tanaman yang dalam jangka waktu lama. Karena dapat bertahan untuk produksi itu sampai 25 tahun. Jadi kalau para petani menanam sekarang ya mungkin nggak menikmati hasilnya langsung maksudnya. Tapi anak cucunya insya Allah sudah terjamin. Mengapa demikian? Saya di Lampung dulu orang tua ya punya Pak sawit, tapi skalanya kecil. Skalanya kecil, tidak sebesar milik perkebunan karena diolah oleh pribadi. Dan di wilayah Lampung, di bagian Lampung Barat, Lampung Tengah, itu banyak sekali perkebunan-perkebunan semacam itu. Tetapi di wilayah Lampung Selatan itu tidak cocok. Kalau jenengan pernah tahu Rose Inn, tahu Hotel Rose Inn, di sana di depannya ada tanaman sawit, tapi tidak produktif. Karena hanya daunnya saja yang lebat. Jadi kalau di tempat saya itu tidak semua lokasi bisa ditanam sawit. Ada yang bisa ditanam sawit, daunnya banyak sekali, rindang, enggak ada buahnya. Oke, jadi cuman buat taman saja, banyak seperti itu. Tapi di wilayah tertentu bisa menghasilkan itu tadi, 5-20 kilo per dahan. Next. Berikutnya adalah program dukungan dana. Nah ini yang disebut CSR. Hari ini termasuk contoh dari CSR Bapak. Contoh dari CSR yang diberikan BPD PKS adalah mensupport, memberikan edukasi, memberikan ilmu pengetahuan kepada seluruh warga masyarakat yang ada. Jadi kenapa tadi diberikan untuk Kepuharjo, salah satu yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin Kepuharjo dikenal Pak. Itu tujuan yang tidak munafik. Saya ingin Kepuharjo dikenal. Oleh siapa? Oleh kementerian. Saya tahu bahwa di wilayah Panjenengan sangat subur. Laras sangat subur. Tanahnya sangat baik. Ketika kita mampu untuk berkolaborasi di sini, tujuan dari kami kenapa mengadakan di Kepuharjo adalah sebagai pelopor. Kepuharjo dikenal. Itu titiknya. Dikenal dan nantinya akan ada banyak sekali program yang turun ke sini. Diawali dari mana? Sosialisasi ini. Menandakan bahwa masyarakat Kepuharjo itu open minded. Menerima segera informasi selama itu menjadi sebuah kebaikan. Tepuk tangan untuk Kepuharjo. Ini yang penting untuk kita.
Memilah-milah informasi itu harus. Tapi kita juga harus open minded. Tidak hanya fanatis pada satu titik. Oh ini gak usah ditanam kok mas, gonaku ngopo melu. Gak seperti itu konsepnya. Dan itu saya saksikan sendiri hari ini, panjenengan semua bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Matur sembah nuwun Bapak Ibu. Next, berikutnya. Oke, ini ada alur, bisa di zoom mas. Ini ada sedikit informasi terkait alur, biar bisa dibaca. Oke, itu ada alur dari industri kelapa sawit telah memberikan kontribusi untuk mengentaskan kemiskinan nasional. Ini untuk para pelaku perkebunan kelapa sawit. Next, menciptakan jelas 16 juta tenaga kerja yang ada di di perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Kemudian merupakan kontributor terbesar untuk bidang ekspor non migas. Ya, non migas. Jadi untuk kelapa sawit sendiri kita termasuk komoditas ekspor gitu. Jadi kita sudah istilahnya kita olah terus kita keluarkan juga, CPO-nya juga kita keluarkan. Lanjut di bawahnya. Nah, itu ada beberapa. Nah, niki. Kelapa sawit telah mendorong terjadinya pertumbuhan industri, memproduksi lebih dari 146 jenis produk turunan. Banyak sekali dan kadang tidak kita ketahui. Tadi disebutkan ada kertas, minyak goreng yang jelas, lipstick, bedak, ya. Kemudian bahkan kain kita ini sekarang sudah mulai menggunakan sawit Pak. Karena kita kalau mau beli kapas itu sudah terlampau mahal dan sangat sulit. Berikutnya ada juga untuk produk energi ya limbahnya bisa jadikan kompos. Jadi sebenarnya kalau disampaikan mudorot dan manfaatnya itu semua yang diciptakan itu pasti punya manfaat. Bahkan yang dinilai sebagai mudorot pun sebenarnya itu ada manfaat. Next. Berikutnya. Ayo mas, rodok banter kan lho mas, set ngono lho. Lagi mas, itu tadi penjelasan yang di atasnya. Lagi. Geser masih. Masih ngantuk apa ya? Oh gak geser-geser iki lho. Oh alah, balik maneh mas. Ngopi sik mas, ngopi. Kurang ngopi mas iki. Oke. Tolong digeser, set. Bukan dibesarkan mas, digeser, set gitu. Next. Kepripun iki kok tidak muncul nextnya. Oke, itu dia kegiatan milik BPDPKS yang tadi saya sampaikan. Profil nilai ekspor ketahanan energi ekonomi share neraca perdagangan dan inflasi. Lanjut mas, lanjut terus. Next slide selanjutnya mas. Nah ini ada, satu kali klik lagi. Lah habis jadi bereng pak, wah habis saya gitu loh. Wah aku diseneni pak, titik habis gitu. Lah niki. Ada itu yang sana memang kurang jelas tuh mas, atau terlalu terang itu lampunya mungkin. Bisa diredupkan saja. Saya sudah terlalu bersinar ini loh. Bisa minta tolong diredupkan mas? Ini silau men. Oke, di sini ada tanaman. Nah ini buahnya, bijinya sawit itu seperti itu, kurang lebih ketika diilustrasikan. Dari sabutnya dan cangkangnya itu sudah menjadi bahan bakar untuk boiler di pabrik. Di pabrik yang menggunakan mesin uap atau mesin boiler itu bahan bakunya dari cangkang dan sabut. Itu sudah bisa digunakan untuk itu. Dan memang digunakan karena kalau pakai kayu nanti masalah lagi. Kalau pakai kayu masalah lagi karena harus nebang lagi. Maka menggunakan sabut dan cangkangnya sawit. Kemudian ada limbah cair dari kelapa sawit, LCKS, itu singkatannya, limbah cair kelapa sawit. Itu juga digunakan untuk bahan pembuatan pupuk. Ada juga
berikutnya itu daging dan inti. Lah ini yang digunakan untuk CPO tadi atau minyak sawit tadi. Berikutnya 5 itu janjang kosong. Jadi kalau habis panen itu kan diambil ya. Lah janjangnya itu kosong. Nah itu sebagai salah satu bahan juga untuk pembuatan rayon. Rayon itu penggantinya kapas. Untuk dipintal kemudian menjadi serat kain, menjadi benang. Kenapa? Karena saya sampaikan tadi bahwa menggunakan kapas itu terlalu mahal. Nah kita punya rayon yang bahan bakunya justru dari janjang kosong kelapa sawit. Berikutnya ada pelepah, ada daun, nah, kemudian itu digunakan untuk pupuk, jadi dijadikan kompos. Yang terakhir itu ada dari batangnya jelas, kayunya kelapa sawit itu bisa menjadi bahan baku untuk furniture. Next mas. Nah ini juga masih produk turunan, itu contohnya seperti itu. Contohnya itu ada pelepahnya itu. Next, lagi. Lah, bahan-bahan yang dihasilkan tadi itu juga enggak lepas dari perannya BPD PKS. Karena BPD PKS itu memberikan CSR bisa berupa bantuan untuk beasiswa. Mungkin anak-anak dari Kepuharjo nanti ada bisa ikut dalam seleksi beasiswanya BPD PKS, kemudian akan disekolahkan mempelajari tentang sawit. Kemudian juga membiayai riset, ya, untuk apa? Untuk menemukan produk-produk terbaru. Kalau kita tadi mendengar hal-hal negatifnya, akan ditutupi hal negatif itu dengan positif. Dengan apa? Dengan riset-riset yang ditelurkan oleh anak-anak bangsa, yang ditetaskan oleh anak-anak bangsa. Selain cuman buat minyak, selain cuma buat baju, buat kertas, apalagi sabun, kosmetik dan lain-lain itu juga diambil dari sawit. Semuanya diambil dari situ. Itulah kenapa kalau sawit ini tidak menghasilkan sesuatu yang baik, logika paling sederhananya adalah tidak akan terjadi pembukaan perkebunan sawit secara besar-besaran. Itu saja. Logika paling sederhananya. Jika itu membawa kemudorotan, tidak membawa untuk kebutuhan kita selama sehari-hari, itu akan dihentikan. Pasti akan dihentikan. Tapi ternyata tidak. Masih terus untuk memperbarui dan lain-lain. Next mas. Berikutnya, masih ada lagi? Oh masih ada. Oh ya, masih ada. Habis. Setelah ini matur nuwun Pak. Lah niki, corporate social responsibility ini adalah hubungan. Apa sih hubungan BPPD BKS dengan kami? Kami sebagai penyalur program, jelas. Yaitu tadi bagaimana kita sama-sama untuk memacu pola pikir dan pola kerja kita, bagaimana program-program dari pusat itu turun, gak usah ditebang pilih. Ada banyak yang turunkan, nek iso kabeh nang kepu. Ah gitu. Tidak hanya kelapa sawit, ada perkebunan apalagi yang bisa CSR-nya turun ke kepu, ambil aja. Paham nggih Bapak Ibu sedanten? Jadi tidak perlu terlalu memilah-milah. Jadi kita mengajak masyarakat untuk semakin cerdas dan cerdas. Untuk apa? Untuk kehidupan kita juga. Ketika ini semua bisa dilakukan, terutama kita berterima kasih pada stakeholder yang memiliki kapasitas. Mohon Bapak Raden Mas Wibisono, next kalau ada lagi, boleh ke Kepu lagi. Boleh. Oh boleh, tepuk tangan buat beliau. Boleh kok. Enak ya Pak, ditarin langsung boleh. Penak iki sing ngene iki penak Pak. Sering-sering Den. Nggih, harapannya begitu. Benar ya Bapak Ibu. Jadi tujuan kami membersamai kelurahan adalah bagaimana kita mendapatkan program sebanyak-banyak. Dengan program turun sebanyak-banyak, otomatis kesejahteraan juga akan naik. Jika kesejahteraan naik, maka kok wis pindah setelah itu? Hurung Mas. Iki panitia minta kopi, ya agak pahit. Masak kayak gitu. Iya, coba pindah sih Mas. Ya, ini kita akan menyalurkan program itu langsung ke panjenengan semua. Turun langsung, dapat program dari
Raden Mas Wibisono turunkan langsung. Tadi kan sudah dibilang boleh, terus sering-sering iya katanya kan ngoten. Nah, jadi nanti kita turunkan. Tidak hanya di Kepuharjo, kita turunkan seluruh kaluran-kaluran yang open minded. Bahasanya seperti itu. Itu yang ingin kami tekankan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, sekarang boleh lanjut Pak. Masih lanjut? Oke. Lah niki. Ketika terjadinya CSR, maka akan terjadinya yang namanya pemberdayaan. Saya pernah diwaduli. Bukan apa ya bahasa Indonesia? Di sharingi, ya, dibeli sharing waktu itu dengan Pak Kucir, Pak Aris, bahwa di Kaluran Kepuharjo itu banyak sekali KWT dan Poktan. Kemudian ada pergerakan mulai dari anggrek, kalau nggak salah, benar ya, anggrek endemi, kemudian ada banyak sekali hal-hal yang bisa diulik dari Kepuharjo. Dari situ menjadikan saya untuk semakin senang nih Pak, jujur mawon, semakin senang. Saya masuk di pemberdayaan itu sejak 2016. Dulu saya pernah mendampingi, ini sedikit cerita, di lereng Merapi, tapi bukan bagian sini, bagian Jawa Tengah. Itu di Boyolali. Pemberdayaan masyarakat menuju ke desa wisata. Bisa berhasil. Saya percaya satu hal terkait tentang masyarakat di lereng Merapi, satu hal, yaitu semangat gotong royong. Tepuk tangan untuk Kepuharjo lagi. Kepuharjo adalah salah satunya. Kenapa? Karena di lereng Merapi. Saya membersamai Boyolali itu 2016 sampai 2019, sampai berdiri tegak Kepok Darwisnya di level kabupaten. Mudah-mudahan di Kepuharjo kita bisa bersinergi bersama-sama. Yuk, buat sesuatu yang bisa mensupport untuk para petani kita, untuk kehidupan kita yang dari sini semua. Next. Loh ini enggak diminta redup sendiri kok. Selesai Pak. Doanya panjenengan terkabul. Baik Bapak Ibu sekalian, itu informasi sharing apa yang saya sampaikan untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan menjadi sebuah tambahan informasi, memberikan kemudahan dan juga keberkahan untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Cek, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Bayu dong. Wah ini kurang ya. Lebih lagi tepuk tangan buat Pak Bayu Grando Sigarate. Alhamdulillah. Gimana Pak tadi penjelasan beliau, pengantarnya asing nggak? Cocok. Gimana dengan sawit? Baik apa enggak Pak? Baik. Jadi sejatinya sawit itu sebaik itu Pak. Mungkin bahasanya bisa jadi gini. Jikalau emang dari dulu lebih tahu duluan kelapa sawit dibanding kelapa yang pada umumnya, bisa jadi logo pramuka itu kelapa sawit. Enggak Pak ya? Iya Pak, sama Pak. Sama-sama bisa dipakai buat lidi, iya enggak Pak ya? Bisa dipakai buat minyak dan sebagainya. Bahkan lebih banyak lagi turunannya enggak Pak? Itulah sawit baik kita. Waduh Masya Allah, ini makasih BPDPKS sudah banyak edukasi keliling Indonesia hari ini, alhamdulillah insya Allah. Pak Bayu, kita sesi tanya jawab. Berapa pertanyaan Pak? Berapa pertanyaan Pak? Oke, sip. Yang ingin bertanya angkat tangan saja. Kita beri kesempatan 1, 2, 3 silakan Pak. Hal apapun itu. Yang mungkin di kepalanya masih kosong terkait ini, kenapa harus sosialisasi di Jawa kan? Di Jawa kayaknya sulit sekali sawit dan sebagainya. Silakan ditanyakan Bapak, boleh? Monggo, silakan Pak. Berdiri Pak, silakan berdiri Pak. Wah ini we give him surprise itu lah. Silakan Pak. Nama saya Gianto dari FPL Palem. Yang saya mau tanyakan, apakah tanaman sawit itu asli dari Indonesia atau dari mana? Ya, cukup. Terima kasih banyak. Cukup Pak, ada lagi? Cukup Pak Bayu, itu saya. Apakah tanaman sawit ini asli Indonesia atau dari mana? Nah ini. Bapak Sinten tadi? Pak Gianto. Pak Gianto. Oke, siap Bapak. Mohon izin menjawab. Nanti mungkin bisa ada yang mau membantu menjawab nggih mboten napa-napa. Untuk tanaman sawit niku berada di daratan Asia. Jadi tidak hanya di Indonesia,
tapi bisa dibudidayakan di beberapa negara tetangga, contohnya di Malaysia yang memiliki kultur tanah yang mirip atau sama. Jadi kalau dibilang asli Indonesia, itu tidak hanya ada di Indonesia Bapak, tetapi di Asia, ya itu memang tanaman asli di Asia seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak pertanyaan yang lain? Itu beli tepuk tangan kan nanti diberikan apresiasi nggih untuk Pak Sugianto nggih, karena beliau luar biasa. Matur nuwun Pak, sip. Ada lagi Bapak pertanyaan? Oke, silakan Pak berdiri dulu Pak. Monggo. Berdiri, sebutkan namanya Pak, sampaikan pertanyaan silakan. Kamera. Selamat siang, nama saya Slamet Widodo gitu. Slamet Widodo. Yang saya tanyakan di wilayah sini kan katanya tadi itu bisa tumbuh sawit, tapi nggak bisa berbuah dengan lebat. Loh kenapa kok apa namanya ya untuk sosialisasinya kok tidak berkaitan dengan yang ada di wilayah sini gitu ya. Gitu aja yang saya sampaikan. Baik, mohon izin saya menjawab Pak Slamet. Jadi BPD BKS memberikan satu CSR atau Corporate Responsibility ya, Social Responsibility yang fungsinya adalah mengedukasi seluruh masyarakat di Indonesia tanpa tebang pilih. Kemudian kenapa yang diberikan justru hal-hal seperti ini? Benar, di sini sebenarnya bukan tidak bisa ditanami sawit, bisa. Tetapi problemnya ada dua. Yang pertama adalah kebutuhan lahan. Karena kita tahu bahwa Yogyakarta ini lebih unggulnya justru di trust kebudayaan, bukan di trust perkebunan, banyak seperti itu. Dan kita sangat menjaga sekali wilayah-wilayahnya. Kemudian kenapa kok yang disosialisasikan sawitnya? Kenapa enggak penanaman cabai atau penanaman kentang atau penanaman apa yang bisa di lereng Merapi? Sebenarnya bukan ke arah sana, tapi lebih pada memberikan edukasi kemasyarakatan, peningkatan kapasitas SDM bahwa sawit itu tidak perlu dipandang buruknya saja. Jadi lebih pada memberikan edukasi bahwa membuka pikiran kita semua, ternyata di kehidupan kita yang sehari-hari ini juga menggunakan bahan sawit. Tidak perlulah kita, tidak selayaknya lah kita menghujat penanaman sawit, tidak terlalu mempermasalahkan terkait tentang apa-apa yang berhubungan dengan negatifnya sawit. Karena pada prinsipnya seluruh kebutuhan kita dipenuhi oleh pohon yang satu ini, pohon sawit. Begitu Bapak kurang lebih. Jadi inti dari kegiatan hari ini adalah kita sama-sama membuka pikiran kita, membuka cara berpikir kita bahwa kegiatan-kegiatan yang diberikan, yang diturunkan kepada masyarakat terutama di Kepuharjo saat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM yang tidak memungkiri bahwa nantinya akan bisa diterima dan juga menjadi sebuah kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Matur sembah nuwun. Terima kasih Pak Bayu. Raden Mas ada tambahan nih itu jawaban? Alhamdulillah. Bapak Ibu masih ada lagi? Atau kita cukupkan? Cukup, oke. Bapak Ibu. Beliau di depan, Raden Mas Ayu Bisono, beli tepukan beliau, insya. Nah setelah ini beliau insya Allah akan menyampaikan sambutan dan siap Dan, boleh? Oke, sambutan untuk beliau, sebelumnya nanti setelahnya nanti ada beberapa pembagian hadiah, oke? Sip, dan nanti diwakilkan oleh beliau juga. Silakan, waktu dan tempat. Tolong tepuk tangan untuk Raden Mas Ayu Bisono. Silakan Dan, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat dari saya. Amin, amin, amin. Yang saya hormati Bapak Lurah Kepuharjo diwakili oleh Bapak Cari. Yang saya hormati Bapak Edi Abdurrahman, Direktur Utama BPD PKS. Ngapunten, bukan partai, tapi tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Karena kegiatan kita hari ini disupport oleh beliaunya sebagai mitra saya di Komisi 11 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di sini. Terus saya terima kasih juga kepada komunitas Palem, pencinta alam lereng Merapi. Ini kalau pencinta alam ini memang tampangnya, wajahnya kuat-kuat karena hidupnya di alam. Jadi cocoklah kalau untuk diskusi mengenai kelapa sawit ini, karena kelapa sawit juga kuat. Yang penting dia ditanam di daratan tandus apa gimana, dia tumbuh seperti pencinta alam lereng Merapi ini. Hidup di mana aja kuat dia. Oke, yang saya hormati Gapoktan, KWT, Kelurahan Kepuharjo dan lainnya. Pertama-tama alhamdulillah saya bisa berada di sini dan diterima oleh Bapak Ibu, khususnya Pak Lurah Kepuharjo yang telah menyediakan tempat untuk diskusi kita pada sore hari ini. Di sini saya mewakili Bapak Kahar Muzakir, beliau adalah Ketua Komisi 11 DPR RI dan yang selama ini menugaskan saya dan mempercayakan saya untuk kegiatan-kegiatan di daerah istimewa Yogyakarta dipercayakan kepada saya. Gitu. Terima kasih. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Bayu sebagai narasumber yang tadi telah menjelaskan mengenai kelapa sawit. Jadi memang tadi Mas Bayu ngendiko ke Bapak Ibu, terus langsung ditanya instan sama Mas Bayu, bagaimana kalau diskusi ini sering-sering diadakan, boleh? Saya bilang boleh. Saya dengan senang hati, tapi pertanyaan saya, apakah saya diterima oleh Bapak Ibu? Kalau saya diterima, bisa saya adakan terus kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu. Jadi ya alhamdulillah nanti kalau Bapak Ibu sudah mengenal saya dan menerima saya, insya Allah lah. Saya bukan kegiatan diskusi ini aja yang nanti kita akan buat. Masih banyak, ada KWT, UMKM-nya, khususnya untuk Kelurahan Kepuharjo dan masyarakatnya. Gitu. Jadi memang saya untuk di DIY ini memang saya berkomitmen. Gitu. Jadi untuk dari gunung sampai laut, saya memang itulah konstituen saya di situ, seperti itu. Sekali lagi, sekalian saya menutup acara diskusi ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Bila mana ada kekurangan, tolong dimaafkan. Untuk kedepannya saya yakin saya tetap akan singgah di Kepuharjo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya buat Raden Mas Wahyu Bisono. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, matur nuwun sangat Den Mas sambut memberikan sambutan. Halo Bapak-bapak. Hai Ibu-ibu. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu
saya mohon izinnya nggih, saya pengen manggil 4 nama tadi, boleh maju ke depan? Bu Yatmi, Bu Tulus, Pak Gianto dan Pak Slamet nggih? Bukan? Pak Widodo silakan Pak ke depan bentar Pak, kita mau bagi hadiah boleh bentar Pak. Monggo Pak silakan. Ibu silakan Bu. Bu Tulus masih ada? Oh lagi sholat, diwakilkan oleh temannya boleh? Ya silakan maju ke depannya, monggo. Mbak, monggo hadiahnya disiapkan. Monggo Bu, silakan Pak, silakan maju ke depan Pak. Monggo silakan. Ini bonus hari ini jenengan ikut kontribusi. Kasih tepuk tangan buat beliau berempat. Alhamdulillah beliau hari ini membantu kita untuk bisa mengaktifkan suasana kita pada hari ini, khususnya kegiatan sosialisasi ini. Oke, monggo silakan sebelah sini Pak, agak mepet. Minta tolong teman-teman ya disiapin nggih. Pak Bayu, minta tolong Raden Mas, bismillah. Pak cari nggih, minta Pak, minta tolong diserahkan kepada warganya nggih, bismillah. Ayo. Dari ke tengah silakan Pak. Untuk Bu Tulus ada teman yang mewakili, silakan Bu ke depan. Monggo Bu ke depan Bu. Oh ya Ibu yang ini guys, siap. Oh Bu yang mana nih? Ibu yang mana? Oh ya silakan, monggo. Insyaallah. Yes, silakan. Penyanyian pertama akan disampaikan oleh Pak Bayu. Silakan Pak, kemana disampaikan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang diberikan wujud masalah sip. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Pak Cari silakan menyerahkan kemana saja bebas Pak, maju satu langkah Pak. Nggih, monggo silakan. Alhamdulillah nggih matur. Lanjut Pak Bayu bisa menyampaikan? Oh Pak Zen, silakan Pak Zen, silakan menyerahkan hadiah kepada kontributor kita pada hari ini. Yang terakhir Pak Zen lagi, sekali lagi Pak tolong diserahkan kepada ibunya. Okay. Selanjutnya foto bersama monggo Pak. Sebentar bisa merapat ke tengah. Bapak Ibu sambil foto bersama, saya izin untuk pamit undur diri karena setelah ini kita akan langsung ke sesinya MC nggih, dan kita akan penutupan setelahnya nggih. Bapak Ibu, yang jelas hari ini kita bukan bahas masalah hulunya Pak, bukan masalah penanaman dan lain sebagainya. Yang kita bahas adalah hilirisasi produknya. Minimal jenengan paham, sawit itu tidak semuanya hal yang buruk, tapi sawit itu baik. Karena tadi bisa jadi sawit sama dengan kelapa atau sebenarnya kurmanya Indonesia, pohon kurma Indonesia itu ya sawit kita ini. Karena sama Pak, bisa jadi tanaman pinggir jalan dan sebagainya dan bisa buat penghijauan ya Pak. Bisa menghasilkan oksigen yang banyak juga. Itu Pak nggih. Jadi yang perlu dipahami enggak cuman yang penting panennya enggak, tapi manfaatnya yang jelas seperti kelapa pada umumnya nggih Pak. Yang jelas saya mohon maaf lahir batin. Saya terima kasih banyak dan tolong yang nyaring suaranya tepuk tangannya untuk ke Borjo. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya sampaikan ke MC. Silakan. Untuk acara selanjutnya, yakni penyerahan plakat dari LKSP kepada Raden Mas Wahyu Wibisono selaku perwakilan Komisi 11 DPR RI yang akan diserahkan oleh Bapak Muhammad Zainuddin dan juga Bapak Bayu Rindu Sigarite.
acara selanjutnya, yakni kita akan foto bersama. Dimohon untuk seluruh peserta kegiatan pada sore hari ini berdiri dan dimohon untuk Pak Bayu dan juga Denmas untuk menghadap ke panggung karena kita akan foto bersama masyarakat di sini. Cek. Dimohon untuk Bapak Ibu untuk merapat ke depan, dipersilakan. Ya teman-teman silakan diberi aba-abanya, Mas. Semua lihat ke kamera. Ya, semua lihat ke kamera boleh. Hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, iya. Boleh, silakan. Foto dulu Mas, silakan. Oke. Oke, bentar satu lagi. Oke, telu, papat. Nah, Oke, alhamdulillah. Bapak-bapak ini permintaan kita buat video bareng boleh Bapak? Boleh. Ke Puharjo ada slogannya enggak Pak? Jaya ya. Nanti kalau saya bilang ke Puharjo ngomongnya Jaya. Kalau saya bilang Sleman nyebutnya Sembada. Kalau saya bilang Yogyakarta istimewa. Nanti pertama kita mulai dengan istilah gini Pak. Nanti saya beri Bapak. Terus no bisono semua tangan di kepal bilang sesarengan bangun desa. Bisa? Dicoba. 1, 2, 3. Sesarengan bangun desa. Oke, bisa mudah Pak ya. Setelah itu nanti saya sampaikan ke Puharjo, Jaya, Sleman, Sembada, Jogja, istimewa. Baru tepuk tangan. Siapa? Oke, senyumnya dulu. 1, 2, 3 senyum. Ya, biar yakin setelah ini rezekinya lancar Pak. Tanamannya subur semua. Amin. Oke, kita coba siap Mas? Oke, hitung. 1, 2, 3, terus no ibisono, sesarengan bangun deso, ke Puharjo, Jaya, Sleman, Sembada, Jogja, istimewa. Tepuk tangan masyarakat semua. Baik, dipersilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara yang telah kita laksanakan pada sore hari ini telah usai. Kita telah sampai di ujung acara. Semoga acara kegiatan Sabik Baik Indonesia 2023 dapat memberikan kesan yang baik, pesan dan ilmu yang luar biasa dari narasumber. Kami ucapkan terima kasih kepada Raden Mas Wahyu Wibisono, terima kasih juga kepada Bapak Bayu Gede Sigarete, dan juga terima kasih kepada seluruh warga Kelurahan Puharjo yang telah bersedia berkenan hadir di acara pada sore hari ini. Sekian dari saya Bernadetta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.